Meskipun kamu pemarah, bibirmu sangat lembut. Apa yang kamu lakukan, perempuan jahat? Aku sedang berusaha menyelamatkanmu, tapi bibir kita bersentuhan secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Lalu kenapa kamu menciumku setelah itu? Jangan kira aku tidak memperhatikan. Kamu sedang tidak senonoh. Ya, siapa yang membuat bibirmu begitu manis dan lembut? Aku tidak bisa menahan diri untuk menciummu beberapa kali lagi. Aku telah dihina oleh seorang wanita. Kamu mengundang maut? Kamu cukup liar. Kamu lumayan juga. Sudah aku katakan jangan terburu-buru, santai saja. Jangan sekali-kali berpikir untuk minta maaf, kecuali kamu memotong tangan dan kakimu. Apa? Kapan aku bilang akan minta maaf? Aku hanya tidak ingin memukul pria tampan. Siapa bilang kita bisa menghentikannya begitu saja? Mati. Berhenti menggangguku. Aku sarankan kamu pulang dan ganti bajumu. Dasar perempuan. Dewa Demon. Jimat Dewa Demon. Jadi dia suami yang aku cari. Kamu benar-benar berani nodai jimatku. Aku akan bunuh kamu. Aku... Jensen, tenang. Seeker, keluar. Bunuh dia. Kamu sudah tamat. Jensen, ikut aku pulang ke villa dan ganti baju. Tidak. Sayang, jangan salah paham. Aku istri kamu. Tidak. Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Aku tidak ragu saat memukul orang. Ikuti dia. Baik, Wah. Geser, suami aku diikuti orang jahat. Aku akan selamatkan dia. ayo bunuh dia. Kamu memang punya kemampuan. Aku tidak percaya kamu bisa hindari peluru. Tunduk. Kamu mencari aku? Barang sampah ini berguna? Bagaimana mungkin? Barang jelek ini kamu gunakan untuk menakut-nakuti orang? Jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu bisa bermain perlahan. Aku akan mencari suamiku. Di mana dia? Wanita bau itu. Aku akan membuangnya ke krematorium dan membakarnya menjadi abu. Ya, wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan menyebut kamu suami, tapi dia tampak cukup ahli. Lalu apa? Seberapa tidak tahu malu seorang wanita bisa? Dan dia menumpahkan kopi ke... Ketika aku menggunakan telapak tak berperasaan, aku akan mengubahnya menjadi pancake. Lalu aku akan melihat bagaimana dia merugikan pria lain. Ngomong-ngomong, Jensen, kamu sudah meminta master untuk menerima aku sebagai murid? Sudah? Sudah. Tapi tidak. Master bilang kamu tidak cukup kejam, jadi kamu tidak bisa mempraktikkan telapak tak berperasaan. Kamu sebaiknya hanya menjadi anak kaya yang jujur. Kakak akan menjaga kamu. Jack, bantu aku mandi. Oke, datang.
Jack, tolong oleskan sabun mandi untukku. Jensen, kurasa kamu mirip sekali dengan seseorang. Siapa? Sang penguasa. Ya, betul sekali. Aku hanya ingin menjadi seperti dia, kejam dan berkuasa. Hidup untuk satu tujuan. Ya, dia sangat kuat. Jadi, Jack, dengarkan aku, jangan jatuh cinta. Cinta itu ilusi. Itu hanya membuat orang lemah. Terutama di era ini di mana keuntungan mengatur segalanya, tidak ada cinta di antara pria dan wanita. Tidak juga, Jensen. Menurutku cinta itu baik. Apa bagusnya? Pria dan wanita hanya tertarik pada keuntungan. Kamu bilang begitu mengingatkanku pada orang gila itu yang menumpahkan kopi padaku. Aku penasaran apakah Seeker menangkapnya. Kalau dia jatuh ke tanganku, akan kuperlihatkan kekuatanku padanya. Dia di mana? Dia tadi ada di sini. Kemana dia pergi? Kalau begitu akan kugunakan mata emas berapiku. Ketemu kakak beradik ini, mereka sedang mandi. Wajah suamiku yang sempurna sangat tampan. Aku tidak sabar menikahinya. 18 tahun gairah ini seperti gunung berapi. Aku datang. Apa yang baru saja kulihat? Apa aku melihat sosok sepertinya? Apa benar ada peri di dunia ini? Salam, Bu. Lampunya harusnya di kamar mandi. Jangan-jangan Jensen sedang mandi? Iya, benar. Aku lihat wanita itu menumpahkan kopi ke dia. Tuhan sedang membantuku. Tuhan ingin aku mendapatkan dia. Dia memberiku 2 kesempatan. Bawakan obatnya. Aku akan bawa dia ke surga sendiri. Dan di malam romantis ini, mari kita bercinta yang luar biasa. Bu, ini. Mari kita bersenang-senang malam ini. Entah kau adalah murid dari Master Tak Berperasaan, Iblis S, atau ahli penyimpangan tingkat dewa, Jensen. Meski kau sudah merusak 99 wanita, aku penerus geng naga tidak akan membiarkanmu kabur. Aku kesini untuk bercinta denganmu. Baiklah Jack, bantu aku berpakaian. Aku akan membunuh wanita yang menumpahkan kopi padaku. Baiklah. Jensen, aku mencium bau aneh. Kultivasimu lemah, wajar saja terganggu oleh bau-bau aneh. Panas sekali. Kamu baru saja mandi, tidak apa-apa, Aci akan mendinginkannya. Tidak, Jensen, kurasa aku ingin punya pacar. Aku ingin jatuh cinta. Jensen, kenapa kamu tidak menciumku? Jack, ada apa denganmu? Bangun. Aku merasa tidak enak. Aku ingin jatuh cinta. Wah tidak, dia diracuni. Seseorang menggunakan narkoba. Brengsek, kau cari masalah. Bajingan. Sayang, ayo potong aku, angkat pedang besarmu, dan tebas aku dengan keras. Kim, ternyata kau. Berani-beraninya kau menggunakan trik kotor padaku? Ya, aku. Aku sudah mengejarmu tapi kau tidak mau setuju. Papaku bilang, kalau kau menolak, aku harus membiusmu. Lalu kita lakukan. Panas sekali. Ada satu lagi di sofa. Adikku? Sepertinya malam ini akan sempurna. Kalau kau berani menyentuhnya, aku pastikan kau mati. Oh, begitu? Kedengarannya juga bagus. Mati demi kecantikan, aku akan mati dengan bahagia.
Mainkan lagu untukku. Cahaya bulan di atas kolam teratai. Aku akan mendapatkan malam yang indah bersama dua bule ganteng. Sayang, kita masih ada tenaga untuk melawan. Kalau begitu akan kubantu lagi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kamu layak untuk menjadi murid master tanpa hati. Masih bertahan setelah terkena racunku. Jangan salahkan aku untuk menjadi lebih keji. Ayo serang dia bersama, tahan dia. Aku tidak percaya bebek yang sudah matang bisa kabur. Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa melepaskan. Pergi. Kamu sangat liar. Aku harus memegangmu erat. Dalam situasi ini, aku ingin membacakan sebuah puisi. Mati di bawah bunga peoni. Jadilah hantu bahkan setelah mati. Jangan takut, tampan aku akan... Kamu akan menjadi mayat. Kamu siapa sih? Kamu tidak perlu tahu. Kamu main-main dengan suami saya dan saudara ipar saya. Aku harus mengajarimu. Aku kasih kamu kesempatan, potong kaki kamu sendiri, dan aku mungkin bisa membiarkan kamu pergi. Kamu membiarkan aku pergi? Kamu pikir aku mudah ditaklukkan? Kasih tahu orang kampung ini siapa aku. Bajingan, biar aku kasih tahu kamu, Kim berasal dari geng naga. Sial, kamu pukul aku? Terus kenapa kalau aku lakukan? Guru saya bilang, kalau ada yang mengganggu saya pukul mereka. Pukul cewek di pantat dan cowok di wajah. Kamu yang mulai. Apa yang kita lakukan, Kim? Apalagi, bunuh dia saja. Siap. Biarkan aku kasih tahu kamu, pukulan saya tidak ringan. Aku tidak bisa mengontrol diri. Bangsat. Kenapa kamu tidak bisa? Kamu bahkan tidak bisa menggunakan kesempatan yang aku kasih. Kalau begitu giliran saya. Bangsat. Apa? Kamu tidak bisa? Kamu bahkan tidak bisa menggunakan kesempatan yang aku berikan. Kalau begitu giliran saya. Sudah saya bilang jangan macam-macam dengan saya. Pukulan saya sangat keras. Kamu tidak percaya saja. Wah, kamu memang punya kemampuan. Ayo kita bunuh dia bersama. Bajingan, hari ini saya akan membuat kamu tahu konsekuensi dari macam-macam dengan gang naga. Guru saya bilang saya yang terbaik. Saya hanya percaya apa yang guru saya katakan. Ayo, bunuh dia. Jangan terlalu gegabah. Apakah hidupmu tidak ada nilainya? Kamu cukup liar. Di gang naga, lebih mirip gang ulat menurut saya. Bangun, aku belum puas. Bangun! Bangun. Kalau kamu tidak bangun, maka saya akan... Kamu sudah bangun? Kalau begitu saya lanjutkan. Tidak. Sangat lemah. Satu pukulan dan kamu sudah KO. Kenapa repot-repot seperti memukul anjing laut? Membosankan. Apakah kamu lebih baik dari mereka? Ayo kita bertarung. Saudari-saudari bertarung tidak beradab. Itu merusak persahabatan kita. Kenapa kita tidak bicara dengan baik? Oke, bagaimana? Biarkan saya perkenalkan diri dulu. Ayah saya adalah Ted, pemimpin geng naga.
Paman saya adalah James, Presiden Kota Cloud Asosiasi Beladiri, dan Direktur Aula Beladiri Naga. Bibi ketiga saya Mary adalah Presiden Kota Cloud Asosiasi Seni Pertunjukan. Dia mengelola 30 klub malam. Paman kedua saya, Saya tidak tertarik berkencan dengan kakakmu atau apapun. Saya tidak sedang melakukan sensus. Langsung ke intinya, jangan sebutkan semua saudaramu. maksud saya sudah jelas. Keluarga Vinda saya kaya dan berkuasa di sini. Kami mendominasi kota ini. Kamu tahu maksud saya. Mendominasi? Serius? Saya mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, kalau begitu tunjukkan tanganmu. Kenapa? Kemarilah. Bukankah kamu bilang kamu mendominasi kota ini? Kalau begitu, biarkan saya lihat. Bisakah kamu benar-benar mendominasi kota ini? Kamu bahkan tidak bisa mendominasi di sini. Kamu pantas dipukul karena membual. Kamu gila, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Kamu meracuni suami saya. Tentu saja saya memberi kamu pelajaran. Kamu, Apa kamu? Jensen adalah pria yang saya suka. Saya akan mendapatkan dia. Siapapun yang berani bersaing dengan saya akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga saya untuk membunuh mereka. Membunuh mereka? Guru saya berkata, siapapun yang ingin membunuh saya akan membunuh mereka. Rasakan ini. Ini sudah berakhir. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke jalan akhir keturunan, bukan jalan ke neraka. Panas. Sangat panas. Oh tidak, racunnya mulai bereaksi. Tidak bisa ditunda. Itu tidak boleh. Aku harus melepas pakaian untuk detox nanti. Kalau bajingan-bajingan ini melihat, akan buruk. Aku akan mencari cara membersihkan mereka dulu. Sangat panas. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin Tidak, tidak. Biar aku lihat dulu racun apa yang kau dapat. panas, cintai aku. Panas. Panas sekali. Tidak, suamiku juga keracunan. Panas. Tidak, jangan. Tidur. Tidak, aku masih harus memastikan apakah dia benar-benar suamiku. Dewa dan iblis bersatu. Dia orang yang kucari. Tidak, detak jantungnya melemah. Aku harus segera menetralkan racunnya. Ini... Tapi ada satu lagi di sini. Kalau aku pakai energi sejatiku, itu akan terlalu lama. Bagaimana kalau... Karena kau suamiku juga, ya sudah, aku akan pakai cara yang lebih sederhana dan langsung. Nanti aku selamatkan kau. Yin dan yang menyatu menjadi satu. Dewa dan iblis bersatu. 9 siklus. Kembali menjadi satu. Panas sekali. Tenang saja, sebentar lagi kau akan dingin. Melihat betapa tidak nyamannya kau, dengan berat hati aku akan membantumu. Panas sekali.
Cewek ini cepet banget, udah bisa ngalahin pria itu. Dia kelihatannya jujur, kok bisa secepat ini? Oh, begitu rupanya. Ini masalah besar. Si iblis kecil itu aneh. Dari sananya dia nggak suka cewek. Kalau dia tahu dia disetubuhi oleh gadis itu tanpa alasan, dia pasti bakal bunuh dia. Dan gurunya yang kejam, monster itu punya kultivasi yang menakutkan dan sangat memanjakan muridnya. Gadis itu sekarang senang, tapi habis bersenang-senang malapetaka akan datang. Tergantung karma dia sendiri. Lagi pula dia murid baikku. Aku nggak bisa diam saja. Aku harus bantu. Lily kena cobaan cinta, lindungi dia. Gak mungkin. Lily itu cewek impianku. Pria mana yang berani nakal sama dia? Aku bisa aja nikah masuk ke keluarganya. Segera cari tahu keberadaan Lily. Aku akan nikahi dia. Segera. Temukan keberadaan Lily. Aku akan menikahi dia. Dimengerti. Temukan Lily dengan segala cara sekarang. Kalau tahu metode detox tubuh ini sakitnya seperti ini, aku pasti sudah pakai jarum perak. Oh tidak, ada satu lagi di luar. Sial, dia sudah mati. Dia bahkan tidak punya napas. Sudah berakhir. Dia bahkan tidak punya detak jantung. Dia benar-benar mati. Ini semua salahku. Aku terlalu lama mendetoks suamiku. Guruku berkata, tangan kiriku menguasai racun, tangan kanan memiliki kekuatan ilahi. Siapapun yang masih hangat bisa disembuhkan. Biarkan aku periksa apakah kamu masih memiliki kehangatan. Masih ada kehangatan. Kalau begitu, aku akan mendetoksmu dulu. Tapi metode detoks tubuh terlalu melelahkan. Kalau begitu, aku akan menggunakan jarum perak. Tangan langit menyalurkan energi. Dasar wanita bau, dia berani. Napasnya teratur. Kurasa kamu akan tidur lagi 2 menit dan racunnya akan sembuh. Yang ini juga terlihat bagus. Bajingan. Beraninya kau sentuh saudaraku. Aku akan bunuh kau. Jangan salah paham, aku tidak menyerang dia. Kamu yang cari masalah. Sayang, tenang dong. Lepasin aku. Sayang, perutmu keras banget. Lepasin aku? Enggak. Suamiku, kamu lumayan liar. Dasar jalang. Kau nodai kami berdua. Kalau aku nggak bunuh kau hari ini, aku bukan White. Sayang, jangan salah sangka. Aku beneran nggak nodai kamu. Aku lagi netralin racunmu. Netralin racun. Kalau nggak percaya, lihat. Jarum peraknya masih nempel di tubuhnya. Aku belum lepasin. Jangan banyak alasan. Waktu aku bangun, aku sadar keperawananku hilang. Sayang, ini juga pertama kali kamu? Begitu juga aku. Aku tidak menyangka pria seperti kamu menganggap pertama kali begitu serius. Apa?
Kembali ke pokok masalah, aku membantu kamu detox. Detox, kamu lupa, Putri Gang Naga meracuni kamu. Tangannya yang jahat masuk ke baju kamu. Aku muncul seperti dewa dan memukulnya. Aku sendiri detox kamu. Sayang, kamu terlalu teracuni. Kamu memegangku begitu erat. Hampir membuatku kelelahan. Sekarang kamu menyalahkan aku. Jangan bicara omong kosong. Aku rasa kamu ingin mengambil kesempatan dari aku. Atau kamu satu gang dengan mereka, sekarang berpura-pura jadi orang baik. Aku? Berlutut dan mati, atau aku akan panggil guru aku, Master Heartless, dan seluruh kekuatan keluarga White untuk mengejar kamu sampai ke ujung dunia. Kamu akan mati tanpa kuburan. Jack, kamu baik-baik? Ada apa? Kenapa ada begitu banyak jarum perak di aku? Itu untuk detox kamu. Detox? Oh, aku ingat. Aku merasa sangat panas dan kemudian dia memeluk aku dan mencium aku. Apa? Kamu berbohong tentang detox kami. Aku akan bunuh kamu. Jangan bicara omong kosong. Kamu memegang aku dan ingin mencium aku. Bagaimana bisa jadi aku memegang kamu? Jika aku ingin mencium kamu, aku akan menggunakan tubuh aku to detox kamu. Kenapa aku akan menggunakan jarum perak? Bukankah kamu baru saja menggunakan tubuh kamu untuk detox aku? Apa, kamu tidur dengan dia? Ya, wanita jahat ini harus mati hari ini. Tidak. Kamu dua saudara punya masalah otak. Sudah aku bilang, aku sedang menyembuhkanmu. Aku sedang menyelamatkanmu. Menyelamatkan orang kok bisa salah? Menyembuhkan dilakukan dengan jarum perak. Kenapa kamu melakukan itu dengan aku? Karena kamu adalah suamiku. Jadi aku pikir, bahkan jika aku tidur dengan kamu, itu tidak masalah. Jadi aku menggunakan cara yang lebih cepat. Omongan apa ini? Siapa suami kamu? Kamu mau aku membelah mulutmu? Baiklah, kalau kamu tidak percaya, lihat sendiri. Lihat giokku. Apakah cocok sempurna dengan yang di dada kamu? Giokmu adalah giok demon, giokku adalah giok dewa. Bersama, mereka adalah persatuan dewa dan demon. Benar? Giok ini berasal dari mana? Guru saya memberikan ini kepada saya. Dia mengatakan bagian lainnya diberikan kepada putra keluarga White untuk mengatur pernikahan kita. Aku melihat kamu memakainya, sehingga aku langsung tahu, kamu adalah suami saya. Jangan main-main. Aku bukan suami kamu. Kamu menemukan giok yang rusak dan ingin menipu saya. Siapa yang menipu kamu? Jika kamu tidak percaya saya, tanya guru saya. Aku tidak akan bertanya. Bahkan jika aku menjadi buta atau mati di sini hari ini, aku tidak akan pernah menikahi kamu, orang kampungan. Lupakan saja. Apa kamu menyebut saya kampungan? Kamu ingin membatalkan pertunangan? Aku mengatakan kamu kampungan. Aku ingin membatalkan. Mau apa? Baiklah, aku akan cari ayahmu sekarang. Kalau perjanjiannya batal, hanya aku yang berhak memecatmu. Berdiri di situ. Ada apa lagi? Kamu mau pergi setelah melanggar aku? Kalau aku tidak pergi terus, kamu mau aku langgar kamu lagi? Tidak mungkin. Itu terlalu melelahkan. Guruku bilang aku ini pahlawan wanita, bukan orang yang mudah ditindas. Aku pergi. Jangan harap bisa pergi. Maaf, aku mau ketemu mertuaku dan memutuskan pertunangan. Dah. Bajingan, berdiri di situ. Jensen? Sepertinya aku ingat ayah pernah bilang tentang pertunangan giok. Mungkin itu benar. Gioknya cocok banget dengan punyamu. Terus kenapa? Bahkan kalau itu benar, aku ini putra tertua keluarga White, murid tertutup dari sekte Heartless. Mana mungkin aku menikahi orang biasa? Tapi kamu sudah tidur dengannya. Jangan sebut itu. Kalau kamu sebut, aku jadi pengen bunuh dia. Aku benci perempuan. Pengalamanku yang pertama harusnya dengan orang yang benar-benar aku suka. Aku tidak menyangka itu akan jadi dia. Tidak. Aku akan pakai koneksi sekte Heartless untuk membunuhnya. Halo, Guru. Muridku, ada apa? Aku diganggu. Apa kau diganggu? Lalu apa lagi yang kau tunggu? Pukul saja orang itu.
Masalahnya, aku tidak bisa mengalahkannya. Apa? Kau tidak bisa mengalahkannya. Dia monster macam apa? Dia mengganggumu bagaimana? Dia tidur denganku. Dia bahkan memaksaku untuk menciumnya. Beraninya dia. Wah, guru akan membunuh orang. Jensen, katakan siapa dia. Aku akan membunuhnya. Dia akan datang ke rumahku besok untuk membahas pertunangan. Apa? Dia berani datang ke rumahmu. Dia memang pantas mati. Tunggu saja, aku akan bawa orang turun gunung. Besok aku sendiri yang akan membunuhnya. Baik, guru. Ayo semuanya. Ikuti aku, bantu saudaramu menangkap si pemerkosa. Siap. Guru saya menemukan calon suami ini untuk saya. Bikin kesal. Dia sangat keras kepala. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dia jelek, tidak masalah. Tapi dia sangat tampan. Saya agak suka dia. Tidak, saya tidak boleh menyukai dia. Guru saya bilang saya adalah seorang heroin. Saya lebih baik mati daripada dipermalukan. Kalau dia meremehkan saya akan menceraikan dia. Dengan kemampuan saya, apakah saya takut tidak ada pria tampan yang mengantri untuk mengejar saya? Benar. Besok saya akan ke rumahnya dan membatalkan perjodohan. Biarkan dia melihat seperti apa keteguhan seorang wanita. Saya capek setelah semalaman. Mengapa saya tidak mencari tempat untuk pijat? Tom, jangan pergi. Kamu mau apa? Minggir. Tom, urusan kita belum selesai. Selesaikan dulu kesepakatannya sebelum pergi. Julia, kamu meremehkanku. Proyek ratusan juta saja. Aku tidak perlu menjual diriku untuk itu. Hilangkan ekspresi itu dari wajahmu. Dan enyalah. Tom, kamu benar-benar pria yang berani bertindak. Kamu sudah punya 2 anak laki-laki, sekali lagi dengan aku kenapa? Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Lagi pula, kamu sudah diracuni oleh racun dingin membekuku. Kalau kamu tidak mau tidur denganku, dalam 3 jam kamu akan jadi sayuran. Kamu meracuniku. Kudengar Tom adalah pria yang menjaga kesucian. Aku tahu aku tidak bisa membelimu, jadi aku menghabiskan 1 juta untuk membeli racun ini dari daerah barat hanya untuk mendapatkanmu. Ayo, kalau tidak mau mati, lakukan apa yang kukatakan. Tidak. Lebih baik aku mati daripada membiarkanmu berhasil. Bukan kamu yang menentukan, bawa dia pergi. Siap. Bajingan batuk-batuk untuk apa? Mau ikut campur atau mau mati? Aku mau kamu keluar dari sini, oke? Apa katamu? Kamu mau aku keluar? Ya benar, aku suka pria ini. Keluar sekarang atau kamu akan bermasalah. Dunia ini absurd. Orang biasa berani melawan. Aku tak bisa mengatasi pria, tetapi kamu, pengemis jalanan kecil, kamu pikir aku tak bisa mengatasi kamu. Patahkan kakinya, buang dia ke tempat sampah. Guru saya bilang, siapa yang berani memukul saya balas memukul. Aku bermimpi, kekuatan apa ini? Kamu bahkan manusia. Guru saya bilang, untuk pria selap wajah mereka, untuk wanita pukul pantat mereka saja. Orang kota begitu rapuh. Pak, kamu baik-baik? Aku kedinginan. Cepat pegang aku. Jangan lakukan itu. Kita di tempat umum. Aku sudah menikah. Aku tak bisa bertahan. Bantu aku, bantu aku. Sangat dingin. Ini mungkin fatal. Lupakan saja. Cepat kita cari kamar dan detox dia. Dingin. Lupakan saja. Menyelamatkan nyawa lebih bermakna daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kalau begitu, aku hanya akan menghabiskan sedikit lagi energi primordial saya. Baiklah, lepaskan pakaianmu, duduk di tempat tidur, dan hadap ke arah yang berlawanan dari saya. Oke. Aku
Aku akan menggunakan seni api abadi. Ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Tahanlah. Tahan. Hanya saat api dan es menyatu dan api abadi hampir pecah, racun dingin bisa dikeluarkan. Bagus. Racun dingin sedang dikeluarkan perlahan. Sekarang aku akan menggunakan seni Nine Yang. Udah. Racun dingin sudah dikeluarkan. Coba periksa, apakah kamu masih merasa dingin? Oh, sudah tidak dingin lagi. Sudah benar-benar baik. Hahaha. Hari ini, untungnya ada si cantik kecil yang membantu saya. Kalau tidak, si brengsek gemuk Ju pasti sudah menangkap saya. Tidak masalah. Menyelamatkan pahlawan adalah tugas saya. Karaktermu benar-benar jujur. Apakah kamu punya pacar? Jika tidak, izinkan aku mengenalkan anakku kepada kamu. Tidak. Aku bantu kamu, nggak minta imbalan apapun. Serius, jangan malu-malu. Dua anak laki-lakiku sangat tampan. Yang lebih tua itu kuat dan suka menguasai. Yang lebih muda itu penuh semangat muda. Banyak cewek tergila-gila pada mereka. Bangga bisa dekat dengan mereka. Benarkah? Kamu punya fotonya? Boleh lihat? Iya. Ini, bukannya dia mirip bintang film? Dia? Kamu benar-benar kenal anakku? Dia mirip seseorang yang aku kenal. Kamu punya anak laki-laki yang lebih muda? Biar aku lihat fotonya, nanti aku tahu. Oke. Ya, dia itu. Kamu benar-benar kenal anakku? Nama belakangmu White? Ya, kamu memang kenal anakku kan? Aku benar-benar kenal dia. Kami dulu sangat dekat. Sangat dekat? Maksudmu apa? Sebenarnya, aku menantumu. Ya, kalau menurut senioritas, aku harus memanggilmu ayah. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar anakku bilang dia punya pacar. Aku pernah mengenalkan seseorang padanya, tapi dia bilang akan tetap single selamanya. Dia bilang dia tidak suka wanita manapun di dunia ini. Standarnya terlalu tinggi. Ya, menurutku dia tidak cukup baik untukku. Lumayanlah. Tapi orang yang sok benar itu merasa dirinya hebat. Baiklah, aku akan datang ke rumahmu besok untuk memutuskan perjanjian pernikahan. Memutuskan perjanjian pernikahan? Apa yang terjadi? Kamu tahu tentang hal ini? Kamu dijodohkan dengan Jensen, murid pendeta Tao. Ya, masterku, Phoenix Ancestor, pendiri Taoisme. Kamu tahu tentang perjanjian pernikahan ini? Aku ingat, keluarga White kami sedang dalam masalah dulu. Istriku meminta bantuan master dan dia mengatur pernikahan ini. Karena kamu tidak pernah datang, aku hampir lupa. Bagus sekali. Aku punya calon istri untuk anakku. Aku punya calon istri untuk anakku. Pak, terlalu erat. Maaf, aku terlalu bersemangat. Anakku menolak untuk menikah, para gadis kaya datang menggodanya setiap hari. Rumahku seperti pasar. Sekarang, memiliki calon istri untuk anakku akan sangat bagus. Tidak mungkin. Anakmu seperti singa, aku tak bisa cocok dengan dia. Aku harus memutuskan pernikahan ini. Tidak boleh. Sayang, dengarkan aku. Kamu tidak boleh membatalkan pernikahan ini. Kenapa tidak? Biar ku katakan, walaupun anakku temperamennya buruk, dia tampan. Intinya, dia bersih. Di dunia ini, dia bahkan takkan melirik wanita lain. Kalau kamu menikahinya, dia hanya akan mencintaimu seumur hidup. Hebat, kan? Masuk akal. Tapi dia benar-benar membuatku marah. Kecuali dia minta maaf padaku, aku tidak akan memaafkannya. Itu agak sulit. Temperamennya... Kalau dia tidak mau, lupakan saja. Untuk wanita sepertiku, apakah terlalu sulit baginya untuk menundukkan kepala? Dia bahkan tidak mau menunduk. Lalu apa gunanya? Kodok berkaki 3 memang langka, tapi pria berkaki 2 banyak sekali. Aku pergi. Jangan, sayang, jangan pergi. Bagaimana kalau begini? Besok tetap datang ke rumahku untuk membicarakan pernikahan. Aku akan coba bujuk anakku.
Kalau aku tidak bisa, aku punya cara lain. Ide apa? Anakku yang paling muda ini sifatnya lembut dan patuh padaku. Dia pasti akan menikahi kamu. Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu aku tetap akan datang ke rumahmu besok. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan. Sudah mulai malam, aku akan pulang sekarang. Oh, baik-baik calon menantu. Lalu ayah akan menunggu kedatanganmu besok. Terima kasih sudah menyelamatkan ayah hari ini. Tak masalah, lalu aku akan pergi sekarang. Oke. Astaga. Hampir saja. Aku lihat dia muda, cantik dan penuh keadilan. Aku ingin bersama dengannya. Siapa sangka dia adalah calon menantu saya yang belum pernah saya temui sebelumnya. Menikahi si pemerkosa itu sama sekali tidak, kecuali aku sudah mati. Pemerkosa apa? Dia melanggar dirimu? Ya. Aku menjaga keperjakaanku selama bertahun-tahun ini untuk kaisar dan negeri. Dan dia menghancurkannya. Aku benci dia. Jack, apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Ya. Itu tidak mungkin. Dia berada di kamar yang sama denganku tadi malam. Dia bersikap baik. Apa, ayah? Tadi malam kau berada di kamar yang sama dengannya. Apa yang kau pikirkan? Aku diracuni oleh Julia itu. Lily melakukannya untuk menyelamatkanku. Jadi dia menggunakan detoksifikasi sebagai alasan dan melanggarmu juga kan? Bajingan itu. Tidak, dia tidak. Dia hanya menggunakan tenaga dalamnya untuk mendorong racun keluar. Dia sama sekali tidak menyentuhku. Dia brengsek. Pilih-pilih juga, tidak menyentuh yang tua-tua. Apa katamu? Siapa yang tua? Di pikiranmu kau tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Menurutku Lily cukup jujur. Dia adalah calon menantu idamanku. Apa yang kau pikirkan tidak penting. Aku tidak akan pernah menyukainya. Kalau kau tidak suka dia, ya sudah. Siapa yang peduli? Sayang kau di sini. Lihat, naik skuter listrik sewaan, memalukan sekali. Lihat, numpang e-skuter. Kasian banget. E-skuter, kasihan? Kalau kamu tahu identitas asli saya, kamu akan mengira saya adalah Perry. Skuter memberi kamu keberanian untuk somong? Lupakan saja, Pak. Saya masih tidak bisa menerima sikapnya. Pas sekali. Saya sudah bawa surat perceraian. Kamu bisa tanda tangan untuk saya, agar saya cepat menemukan kekasih baru. Tidak. Sayangku, jangan impulsif. Mari kita bicarakan. Jensen, ini diatur oleh ibu kamu dan sang master. Perjodohan sejak kecil. Itu adalah permintaan terakhir ibu kamu. Cepat setuju, saya akan mengatur pernikahan. Saya tidak bisa menikahi dia. Kecuali saya mati. Tetapi kamu bilang kamu hanya ingin satu wanita dalam hidupmu. Saya memang bilang itu, tetapi wanita itu pasti bukan dia. Tetapi tubuhmu sudah diberikan kepada dia. Kalau kamu menemukan wanita lain, artinya kamu akan memiliki dua wanita dalam hidupmu. Jadi kamu hanya bisa bersama dia, lalu kamu hanya akan memiliki satu. Bahkan jika saya tidak pernah menikah, saya tidak akan mau dia. Lagi pula, saya tidak pernah berencana menikah atau punya anak, karena di dunia ini tidak ada yang pantas untuk saya. Kamu. Master bodoh saya yang memperdaya muridnya. Begitu pintar, tapi begitu bingung. Dia menemukan saya calon istri yang begitu memalukan. Cepat tanda tangan, Pak. Tanda tangan dan saya akan pergi. Lalu kita masing-masing akan mencari jalan sendiri dan menemukan pasangan sendiri. Biarkan saya tanda tangan. Jack, berikan aku pulpen. Jack, tidakkah kamu mau memikirkannya lagi? Pikir tentang apa? Menikahi orang kampung yang naik skuter turun gunung itu? Bukan Jensen, maksudku kamu sudah melakukannya dengannya. Bagaimana kalau dia hamil? Tidak mungkin, aku terlalu baik untuknya. Dia tidak akan pernah punya anakku. Jangan mengulur-ulur waktu. Ambilkan aku pulpen. Oke, aku ambilkan. Kenapa kamu butuh pulpen? Serius naik skuter untuk transportasi? Bukan urusanmu. Tentu saja bukan urusanku. Kamu tidak tahu. Keluargaku adalah konglomerat keuangan teratas. Kami tumbuh di tumpukan uang. Aku tidak tahan dengan sampah menyedihkan ini. Bikin mual dan alergi. Seseorang Nyonya, buang itu. dimengerti. Tunggu, gadis kecil. Apa yang kamu lakukan? Itu skuterku. Tanpa izinku, kalau kamu sentuh, kamu yang tanggung akibatnya. Kamu cuman kurir. Mau aku bertanggung jawab seperti apa? Tidak ada. Kalau kamu sentuh, tanganmu hilang atau kaki.
Dengar itu, dia bilang skuter rusak. Kalau kita sentuh, tangan atau kaki kita hilang. Dia orang gila. Nyonya, biarkan aku buang itu. Baik, lakukan. Sejak aku lahir, aku belum pernah lihat orang yang tangguh. Hari ini aku akan lihat bagaimana seorang pengantar bisa sombong. Dan akhirnya dipermalukan. Dilahirkan untuk jadi bahan candaan aku. Buang itu! Ya. Tanganku. Ada apa? Rasanya seperti pisau menggorok aku, gatal. Aku tidak bisa tahan. Orang ini gila. Dia merusak tangan sendiri. Bisa jadi orang kampungan ini benar-benar seorang peri? Ada orang, seret barang tak berguna ini keluar, lalu buang dia ke tong sampah sekarang juga. Siap. Ada orang, buang skuter ini. Bawa pergi. Kamu latihan bela diri bertahun-tahun, bunuh ratusan orang. Skuter bikin kamu ketakutan? Aku nggak takut. Sial, ada apa? Dasar kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Kamu gak kesel, buang aja terusin. Siapa yang mau buang? Siapa yang mau buang? Nyonya, kami kesini buat lamaran, cariin suami buat Nyonya. Nggak ada gunanya buang-buang waktu buat skuter. Iya. Nyonya mau ajak si ganteng keluar bersenang-senang malam ini. Betul, kalau gitu kamu yang seret barang tak berguna itu keluar. Aku udah muak sama skuter kecil ini. Siap. Bajingan, nanti aku urusin kamu setelah tujuanku selesai. Jensen, aku bawa beberapa kotak mas kawin buat nikahi kamu. Gimana? Maaf Nona, anak saya sudah bertunangan. Dia sudah punya calon. Sama siapa? Di kota kecil ini, siapa yang berani merebut priaku? Dia nggak tahu siapa ayahku. Bukan merebut. Mereka sudah dipertunangkan sejak kecil. Pertunangan anak-anak? Aku nggak peduli apapun itu. Aku cuma mau tahu siapa. Siapa yang berani mengincar priaku? Aku. Apa mau gigit aku? Kamu, kurir, dan kamu yang bertunangan dengan Jensen? Jadi aku yakin. Kamu pikir aku percaya? Jensen pasti buta kalau sampai suka sama cewek kerjaan kayak kamu. Kalian berdua cuma acting buat bohongi aku. Jensen, aku kasih tahu pria yang aku suka selalu bisa aku dapatkan. Aku harus tidur sama dia. Dasar jalang, dia gila ya. Dia murahan dan genit. Jijik, aku bakal bikin dia kesal. Kamu nggak percaya kan? Biar aku tunjukkan. Sayang, dia nggak percaya sama kita. Ayo kita tunjukkan betapa kita saling mencintai. Karena aku sudah pernah tidur dengan wanita ini, menciumnya lagi bukan masalah besar. Meski dia punya sifat buruk, bibirnya benar-benar lembut dan halus. Berhenti cium, kamu menjijikan. Gimana sekarang? Pria yang aku suka selalu bisa aku dapatkan. Tuan White, aku cuma mau tanya, apakah putramu mau menikahiku atau tidak? Bukan begitu maksudnya. Nona, kamu lihat sendiri. Anak saya sudah punya pacar. Terus kenapa kalau dia punya pacar? Bahkan kalau mereka sudah menikah bisa saja bercerai. Masa ia nggak bisa putus hanya karena mereka pacaran? Tapi mereka benar-benar cocok. Mereka nggak bisa dipisahkan. Iya, hubungan kami sangat baik. Kami berciuman 800 kali sehari di seluruh rumah. Baiklah, karena kamu keras kepala dan nggak mau mengalah, aku beritahu kamu secara resmi, aku akan ambil priamu. Sekaligus, aku vonis kamu mati. 30.000 meter persegi kota ini, kamu nggak punya tempat untuk berdiri. Seseorang, lempari dia dengan uang buat dia sadar. Siap. Bajingan, buka matamu dan lihat baik-baik bagaimana aku menghancurkanmu dengan uang dan membuatmu merasa rendah. Ayo! Alam adalah jalan, hilang seperti bayangan yang melayang. Sial, angin ini dari mana? Tapi tidak masalah, aku sanggup membayarnya. Terus lempar uang ke dia. Bu, tidak ada uang lagi. Sudah habis semua, terus lempar. Ayo terus lempar, aku akan meniup sebanyak yang kamu lempar. Aku akan mengambil semuanya.
Apa-apaan kamu, anak kecil? Kamu yang melakukannya? Jangan sungkan, tangkap dia, patahkan kakinya. Kuliti dia hidup-hidup. Beri dia pelajaran karena mengganggu aku. Orang jahat dihukum oleh orang jahat. Jika kedua-duanya terluka, aku yang paling senang. Kamu memang mencari masalah. Cuman tuh yang kamu punya, kamu berani sombong. Kamu, apa pekerjaanmu? Menghina keluargaku, sama seperti menghina Raja Neraka. Raja Neraka, kurasa aku akan mengantarmu menemuinya. Tunggu saja, aku akan telepon ayahku. Apa aku menyuruhmu pergi? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan sanggup melawan keluargaku. Aku tidak peduli. Guruku bilang, orang yang berbuat jahat akan menerima akibatnya. Begitulah cara alam semesta menjaga keseimbangannya dan jalan kebenaran bertahan. Bukankah kamu penuh nafsu? Kalau begitu, akan kuberi pelajaran agar aku bisa menghilangkan masalah untuk si cowok ganteng. Apa yang kamu mau? Lampu menyala beruang hitam. Astaga, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa melihat cowok ganteng lagi. Gadis kecil ini benar-benar kejam. Tiba-tiba aku merasa dia agak menarik. Dia sedikit mirip denganku. Pergi dari sini. Pergilah ke ayahmu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku akan kembali untuk balas dendam. Aku akan membunuhmu. Banyak orang yang ingin membunuhku. Kamu pikir kamu siapa? Wahai sayangku, kamu sangat hebat. Aku sangat senang. Bukan masalah. Mengalahkan mereka itu mudah seperti bermain. Cepat masuk. Jensen, lihat, dengan istri yang begitu kuat, betapa aman kamu. Ayah, jangan membujukku. Dia memang punya kemampuan, tapi jauh dari memenuhi kriteria saya. Yang paling penting, karakternya sangat buruk. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Apa karakter saya sangat buruk? Jensen, jangan bicara sembarangan. Lily adalah gadis yang baik dan jujur, dan dia menyelamatkan hidup saya. Karakternya memang buruk. Aku bisa dengan mudah menyebutkan beberapa kesalahannya. Oke, kamu sebutkan. Sebutkan semua dan biarkan aku lihat. Kamu tetap bersikap bodoh dan membuatku membongkar kamu di tempat. Ya, bongkar aku. Aku suka melihat orang membongkar aku. Oke, tuduhan pertama, orang mesum. Kamu benar-benar orang mesum. Aku orang mesum? Bukti? Ingat pertama kali kita bertemu, kamu sedang menatap dada dan perutku dengan mata penuh nafsu. Kamu bilang aku sakit. Oh, waktu itu, maaf, aku penggemar Slash. Aku tidak bisa tertarik pada pria seperti kamu. Tapi kamu memang sakit. Kamu bilang aku sakit, jadi aku sakit. Kamu siapa? Kamu ahli atau profesor? Kamu mendiagnosis dengan mulut. Jujur saja, aku seperti Sun Gokong. Aku memiliki mata emas berapi. Aku bisa melihat semua hal di dunia. Paham? Apa katamu? Kamu bilang kamu seperti raja monyet. Dengan mata emas yang berapi. Iya. Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah dewa langit yang menguasai surga? Kamu tidak akan percaya padaku jika aku bilang. Jadi aku harus membuktikannya kepada kamu. Bagaimana? Aku bisa tahu sekarang warna dan model celana dalam kamu. Kamu sengaja bersikap cabul kan? Aku akan membongkar kamu di tempat hari ini. Ayo, katakan warna dan model apa yang aku pakai di dalam. Celana dalam hitam polos, ukuran XXXL. Astaga, dia tidak bisa benar-benar melihat kan? Bagaimana mungkin? Cabulan, kamu pasti mengintip aku diam-diam. Sudah aku bilang, kamu tidak percaya padaku. Baiklah, biar aku lihat celana dalam ayah dan saudara kamu. Saudara kamu pakai celana dalam putih polos ukuran XL. Ayah pakai celana dalam biru, kan? Kamu benar-benar bisa melihat. Benar, kamu luar biasa. Aku tahu bagaimana wanita cabul ini tahu itu. Bagaimana? Dia mendetoksifikasi kita tadi malam. Dia pasti mengintip kita saat itu. Ini semakin membuktikan dia adalah voyeur dan cabulan. Sepertinya benar. Bagaimana bisa? Tidak, aku harus membuktikan karakter aku hari ini. Bagaimana? Kamu ganti pakaian yang lain aja. Kalau aku bisa sebut lagi gaya dan warnanya, itu buktinya aku nggak ngintip. Nanti kamu harus minta maaf sama aku. Kalau kamu nggak bisa sebut, nanti aku congkel sendiri mataku. Aku nggak bakal bisa lihat cowok ganteng seumur hidup. siapa takut? Aku benar-benar nggak percaya. Hari ini aku akan buka kedokmu di depan umum sebagai orang mesum dan menjijikan.
Lily, jangan salahkan dia. Anakku ini temperamennya aneh. Santai aja, aku juga nggak bakal biarin dia. Kita lihat siapa yang lebih kuat, dia atau aku. Pokoknya Lily, kamu beneran bisa lihat tembus? Iya, Jujur aja, kalian berdua kelihatannya kayak lagi nggak pakai baju. Beneran? beneran. Kami orang gunung jujur banget, nggak bohong. Oke, sekarang sebutkan apa yang aku pakai di dalam. Biar aku buka kedokmu langsung di sini. Jangan buka kedokku, mari kita lihat gimana caranya aku bisa lihat tembus kamu. Buka. Kamu pakai rompi hitam di atas ada gambar Hello Kitty, dan di bawah Berhenti bicara. ada apa? Kan kamu yang minta aku lihat. Kamu benar-benar bisa? Jensen, apa dia benar? Aneh sekali. Aku ganti baju dengan pintu tertutup, setelan yang baru banget. Kamu pakai apa? Jangan tanya pakai apa. Jangan lupa omonganmu barusan. Aku sudah buktikan aku nggak mengintip. Minta maaf sama aku. Aku apa? Mengakulah kalau kalah. Baiklah, aku minta maaf. Maaf, aku salah menilaimu. Biar aku kasih saran, jangan salahkan orang tak bersalah lagi. Cepat tanda tangani surat cerainya. Aku pergi. Oke, Akan ku tanda tangani. jangan tanda tangani. Sayangku, anak sulungku tidak akan menikahimu. Bagaimana kalau nikah dengan anak bungsuku? Lihat. Maaf, keluargamu bikin aku kesal. Aku nggak akan menikah dengan anakmu yang manapun. Cepat tanda tangani. Aku mau pergi. Sudah, ini. Lalu, liontin jademu diberikan oleh guruku. Sekarang pertunangannya batal. Kembalikan. Baik, akan ku kembalikan jade rusak ini. Aduh, Apalagi? aura hitam di dada sebelah kiri kamu sudah semakin parah. Benjolan di dalamnya semakin besar. Benjolan apa? Aku baik-baik saja. Urus-urusanmu sendiri. Kamu baik-baik saja karena kamu memakai giokku. Tapi sekarang, pertunangan sudah dibatalkan, giok itu milikku, dan energi jahat akan berkembang. Jadi dada kamu pasti akan sakit nanti. Jangan berlebihan. Aku baik-baik saja. Aku tidak butuh kamu, karena kita sudah selesai. Keluar. Baik, kalau begitu kita selesai. Tapi jangan datang menangis ke aku. Aku akhirnya bisa menyingkirkan kamu. Sekarang aku bisa kenal banyak cowok ganteng. Lily, jangan marah. Dada Jensen diserang oleh energi jahat. Ketika itu terjadi, dia akan berguling-guling kesakitan. Lalu aku akan menggunakan tangan kiri sakti saya untuk memijat dadanya, melancarkan darahnya, dan menghilangkan virusnya. Lihat apa yang dia lakukan nanti. Jensen, aku rasa gadis itu cukup baik. Kenapa kamu begitu keras kepala? Ya, Jensen, aku rasa dia sangat mampu. Dia tidak hanya ahli dalam ilmu bela diri, dia bisa melihat dengan jelas. Itu luar biasa. Dia akan menang di setiap permainan mahjong, setiap potongan dalam taruhan giok menghasilkan giok hijau berkualitas. Dengan sedikit usaha, kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Aku tidak suka cara yang tidak benar. Apa yang terjadi dengan dada kamu? Kenapa itu tiba-tiba menjadi hitam? Kenapa jadi hitam tiba-tiba? Ya, kamu baru ganti baju, itu bersih. Kenapa jadi hitam? Dia bilang Jensen sakit. Mungkin dia benar? Dia hanya berlebihan. Dia kesal karena aku tidak suka dia. Dia hanya ingin menakut-nakutiku. Aku baik-baik. Apa yang terjadi? Baru saja. Aku merasa seperti disengat sesuatu. Sekarang rasanya seperti digerayangi semut. Gatal dan sakit. Jack, cepat bantu dia ke tempat tidur. Sial, aku begitu baik dan cantik, dan dia malah tidak suka aku. Aku sangat marah. Pulang ke gunung tanpa hasil, guru akan menertawakanku. Di mana aku bisa mencari suami? Lily, Sam, kenapa kamu di sini? Kamu datang tepat waktu. Mencari suami memang sulit. Lily, kamu mencari apa? Aku mencari suami. Suami? Apa? Kamu belum menemukan calon suami? Jangan dibahas, dia malah tidak suka aku. Aku sangat kesal. Apa dia berani meremehkanmu? Dia mencari masalah. Kasih aku alamatnya. Aku akan memberinya pelajaran. Tak perlu memberinya pelajaran, tapi aku ingin dia tahu pesona aku. Nah, Sam, aku mungkin butuh bantuanmu nanti. Bilang saja, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan melakukan apapun untuk kamu. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Nanti carikan aku villa besar. Dan pinjamkan aku sekretarismu.
Lalu carikan aku beberapa model pria tampan. Lalu di villa besar itu, suruh mereka berakting seperti mereka benar-benar menyukai aku dan mengejar aku. Aku ingin membuatnya merasa malu. Oke. Bukan hanya berakting, bahkan jika itu nyata, aku akan memberikan diriku untuk kamu. Sam, jangan lakukan ini. Aku takut guru akan memukul aku. Aku pernah mengintip kamu mandi dan ketahuan. Dia hampir menarik telinga aku. Jika dia benar-benar tahu aku tidur dengan kamu, dia pasti akan menyambar aku dengan petir. Baiklah, aku paham. Aku akan mengantar kamu ke villa. Dan kamu carikan model pria. Oke. Ada apa, Jensen? Rasanya seperti disengat lebah. Penyakit apa ini? Bagaimana bisa terjadi? Cewek itu tahu dia akan sakit. Bisa dia menyembuhkannya? Ya, dia pasti bisa menyembuhkannya. Mari kita mencari dia. Cepat. Kita tidak bisa tunduk pada gadis itu. Ini masalah hidup dan mati. Kamu masih peduli sama gengsi. Dan menurutku gadis itu cukup baik, jujur, dan cakap. Dan gurunya dulu menyelamatkan nyawa kita. Kita tidak boleh tidak tahu terima kasih. Ya, ayo kita cari dia untuk berobat. Bagaimana? Dadaku sakit. Dia akan menyentuh dadaku? Itu memanfaatkan. Maksudmu memanfaatkan apa? Di mata dokter, hanya ada pasien. Bahkan mengobati wasir atau melahirkan mengharuskan melepas celana. Sudah, Jack, bantu saudaramu pergi cepat. Ayo pergi. Guru bajingan yang kita cari ada di ruangan ini. Pergi, aku akan mencungkil matanya. Bajingan, keluar. Tawis, apa yang kamu mau? Maaf, ini adalah tempat tinggal pribadi. Kami tidak meminta sedekah. Silakan pergi. Siapa bilang aku datang untuk minta sedekah? Aku datang untuk menyelesaikan urusan dengan si bajingan itu. Bajingan? Bajingan siapa? Jangan berpura-pura, itu kamu. Apa, guru? Aku kenal kamu? Aku bahkan mengenal kamu? Guru, dia masih berpura-pura. Jangan banyak bicara dengan dia. Langsung cabut matanya. Lihat bagaimana dia akan merusak pria di masa depan. Kamu? Kamu bahkan menyentuh Tawis? Sam, apa yang kamu bicarakan? Aku orang yang rendah seperti itu. Meskipun kamu dan para saudara senior lainnya tampan dan menarik, aku hanya mengintip saat aku tidak bisa menahan diri. Bagaimana aku bisa tidak punya batasan dengan seorang Tawis priest? Lalu kenapa mereka ada di sini? Para saudara, aku benar-benar tidak mengenal kalian. Aku adalah warga negara yang taat hukum. Jangan menjebak aku. Taat hukum? Apa yang kamu lakukan? Pikir aku tidak tahu kamu berlutut di depan aku dan cabut mata kamu sendiri, atau aku akan membunuh kamu. Apa yang aku lakukan? Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Aku benar-benar tidak mengenal kalian. Meskipun murid-muridmu cukup tampan, aku masih memiliki rasa kasihan di hati untuk kalian semua. Masih berpura-pura? Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Guru Heartless, anak tertua keluarga White, Jensen. Dia adalah muridku. Kamu memakai obat pada dia dan mengambil keperawanannya. Bagaimana kamu menyelesaikan ini? Guru Jensen ternyata seorang Taoist priest, makanya sifatnya aneh. Dia fetish kebersihan terhadap wanita. Nah, jadi jelas semua gara-gara kamu. Aku tanya, bagaimana kamu menyelesaikan ini? Lebih baik kamu tidak membuatku marah. Apa yang kamu sombongkan? Kamu mengganggu adikku kan? Apa yang kamu mau? Datang saja. Sam sangat baik padaku. Jika guru tidak melarang kami menikah, aku pasti sudah menikahi dia. Kamu siapa bicara seperti itu padaku? Siapa aku tidak penting, kamu berani mengganggu adikku, aku akan jadi musuhmu. Kamu saja, anak kecil, berani tantang aku? Semua orang ajar anak bodoh ini. Siap. Anak kecil, tunjukkan wajahmu sendiri. Aku tidak ingin bertarung dengan Taoist priest, tetapi jika kamu benar-benar bodoh, aku tidak keberatan mengajar kamu cara bersikap.
Sam, kamu sangat tampan, bunuh dia. Aku percaya kamu, aku cinta kamu. Pukul dia, Sam, pukul dia. Bunuh dia. Serang dia, Sam. Sam. Tangan kanannya lemah, serang kaki kirinya. Sial, kau tidak bertarung dengan jujur. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Sam, ada bekas luka di dada kirinya. Serang dada kirinya. Bajingan, apa yang baru kau katakan? Kubilang ada bekas luka di dada kirinya. Kau tidak adil. Kenapa aku tidak boleh melakukan hal yang sama? Tidak. Maksudku, bagaimana kau tahu muridku punya bekas luka di dada kirinya? Kau masuk ke lembah tak berperasaan dan mengintip kami. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku mengintip kalian? Aku bahkan tidak tahu lembah itu di mana. Berhenti memfitnahku. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kau tahu rahasia muridku? Kalau kau tidak jelaskan dengan jelas hari ini, aku akan membunuhmu. Ini keterlaluan. Kau mengintip kami? Siapa yang mengintip kalian? Jangan pikir semua orang seperversi dirimu. Aku pakai penglihatan sinar X. Apa? Penglihatan sinar X? Jangan percaya padanya. Dia hanya manusia biasa. Mana mungkin dia punya kemampuan luar biasa seperti itu. Di zaman kuno, hanya Sun Gokong yang punya kekuatan seperti itu. Dia hanya ingin menyembunyikan kejahatannya. Bicara, kapan dan di mana kamu mengintip muridku? Atau aku akan melumpuhkanmu. Kamu tidak akan percaya bahkan jika aku menjelaskan. Baiklah, aku akan melihat langsung. Karena kamu adalah seniorku, aku tidak akan melihat bagian pribadimu. Aku hanya akan melihat dadamu. Dadamu, garis ototmu sangat jelas. Guru, kamu pasti sangat tampan ketika masih muda. Ada tatu, biarkan aku melihat lebih dekat. Itu tatu bunga mawar dengan panah kupit di sebelahnya. Kamu cukup gaya di masa itu. Untuk wanita mana kamu membuatnya? Kamu benar-benar bisa melihat langsung. Aku memang punya kemampuan melihat langsung. Aku tidak bisa berbohong. Sudah aku katakan, tapi kamu tidak percaya. Lihat saja wajah cantikku ini, penuh dengan kejujuran. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kamu hanya 20 tahun, anak kecil. Bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan kuno seperti itu? Kecuali kamu memiliki talenta luar biasa dan pemahaman. Mengerikan, ini mengerikan. Tapi kamu sudah belajar keterampilan berbahaya ini. Aku harus membunuhmu untuk melindungi orang-orang. Ayolah, kalau kamu benci aku, benci saja. Kalau kamu cemburu, cemburu saja. Kenapa berpura-pura melindungi orang-orang? Bagaimana aku pernah merugikan siapapun? Kamu bisa melihat melalui segala hal. Kalau begitu, kamu bisa melihat melalui pria tampan dan wanita cantik di jalan. Kamu akan merugikan seluruh umat manusia. Ayolah, aku punya 5 saudara senior, semua tampan dan memikat. Aku bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Aku tidak peduli siapa yang harus dilihat melalui. Penglihatan X-ray saya seperti teknologi medis tertinggi, seperti X-ray. Ini untuk melihat struktur tubuh, menemukan penyakit, dan menyembuhkan orang. Guru saya mengatakan bahwa kami para pengembang harus selalu memiliki hati yang baik. Ini seperti pedang di tangan orang jahat, itu adalah senjata. Di tangan orang baik, itu menyelamatkan hidup. Paham? Kalau tidak, ya aku bisa mengenalkan kamu ke gunung. Jadi kamu bisa tahu guru saya. Guru saya adalah guru yang sejati. Kamu pandai bicara. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi? Kamu melanggar murid saya Jensen dan mengintip tubuh kami. Aku harus membunuh kamu hari ini untuk menghilangkan kejahatan dari dunia. Teman-teman, buat formasi. Dimengerti. Mari kita lihat siapa yang berani. Lindungi Lily. Kau mau mengganggu adik perempuanku? Lewati aku dulu. Hidupku sangat menyenangkan. Banyak pria tampan rela mati untukku. Kita semua pria. Aku sarankan kau jangan mengkhianati kami. Siapapun yang berani mengganggunya, akan kuhadapi sampai mati. Baiklah, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Tangkap dia. Berhenti. Jensen, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi padamu? Guru, aku punya penyakit aneh.
Dadanya, kalau gatal tak tertahankan, kalau sakit sangat menyiksa. Guru, bisakah Anda memeriksanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat ke sini, biar kulihat. Berhenti berkelahi, lindungi aku. Jensen, sakit di sini? Guru, apa yang Anda lihat? Apa yang salah denganku? Aku merasa sangat tidak enak. Energi dinginnya sangat kuat, sudah mencapai dada sebelah kiri Anda, dan mulai memengaruhi jantung Anda. Apa bisa disembuhkan? Tentu saja, saya sudah mencapai tingkat kesempurnaan besar. Meski saya fokus pada membunuh, kemampuan penyembuhan saya tidak lemah. Penyakit kecil ini tidak akan mengganggu saya. Baguslah, jika guru bisa menyembuhkannya, saya tidak perlu meminta bantuan wanita itu. Dulu kamu sangat rendah hati saat memohon padaku, tapi sekarang kamu tidak memerlukan saya, kamu jadi sombong. Kamu adalah contoh sempurna dari penjahat zaman modern. Rencana kamu gagal. Kamu tidak bisa mengontrol saya. Kamu pasti merasa sangat buruk. Ketika saya sembuh, saya akan berurusan dengan kamu. Saya sarankan kamu memikirkan bagaimana kamu akan memohon padaku nanti. Karena penyakitmu, hanya saya yang bisa menyembuhkannya. Tak ada orang lain di dunia yang bisa. Kamu bicara besar, sudah saya diagnosa. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Saya akan menyembuhkan dia sekarang. Jensen, ini pil Fajra. Ini bisa menghilangkan energi dingin. Setelah kamu minum ini, tubuhmu akan seperti matahari yang mencairkan es. Dinginnya akan hilang seketika. Terima kasih, Guru. Jack, ambilkan saya air. Ya, Saya hanya menasihati kamu dengan baik. Sebaiknya kamu tidak minum pil Fajra itu, atau kamu akan berguling-guling kesakitan. Jangan bilang saya tidak memperingatkan kamu. Kamu penjahat yang keji dan tak tahu malu. Kamu hanya ingin melihat saya menderita atau bahkan mati, kan? Saya tidak akan membiarkan kamu berhasil. Saya akan minum obatnya dan sembuh. Saya tidak akan terancam oleh kamu. Jensen, ini airnya. Ada orang yang akan celaka. Tunggu saja. Nanti aku akan bereskan urusan denganmu kalau aku sudah sembuh. Ya, hari ini sekte tanpa perasaan akan membuatnya membayar, apapun yang terjadi. Aku malas berdebat dengan kalian orang-orang sok suci ini. Sudahlah, lebih baik aku menikmati hidupku. Sam, kamu yang terbaik. Bisa tolong pijat aku lagi? Bisa, ayo lanjut pijat Lily. Cewek ini benar-benar tak tahu malu dan mesum. Enak banget. Lupakan soal main pedang, memeluk cowok ganteng itu baru arti hidup yang sebenarnya. Aku cuma mau menikmati hidup seperti ini. Soal mereka yang mencela aku, nanti mereka yang akan menderita. Aku kesal sekali. Hari ini aku harus bunuh dia. Jensen, duduk dan istirahat dulu. Biar aku yang urus. Hari ini, aku harus hancurkan si cabul ini dan basmi bajingan ini dari dunia. Semuanya, tangkap dia untukku. Kalian nggak punya malu ya? Kalian mau hidup suci dan pantang, tapi nggak mau orang lain hidup dengan warna-warni? Apa kalian punya hati nurani, keadilan, atau aturan? Punya hasrat fisiologis itu kodrat manusia. Apa ada masalahnya? Apa ada salahnya? Kamu masih berdebat, serang dia. Ya, Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Nanti, jika kamu menghabiskan kekuatan aku, tak akan ada yang bisa menyelamatkan murid kesayanganmu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku obatmu tidak bisa menyelamatkan Jensen. Dia akan mengalami kecelakaan. Kamu, berani-berani kamu mengutuknya. Bunuh dia. Jensen, ada apa? Guru, aku sakit. Tidak apa-apa, obatnya sedang bekerja. Kedinginan jahat sedang dikeluarkan. Kamu hanya belum terbiasa. Mengecewakan, benar-benar mengecewakan. Apa yang kamu tahu? Apa yang aku tahu? Baiklah, aku akan memberitahumu. Jika obatmu benar-benar membantu dia mengeluarkan kedinginan jahat, dia harusnya merasa nyaman, bukan semakin sakit. Paham? Kamu gadis kecil, kamu tidak tahu apa-apa.
Baiklah, aku tidak tahu. Kalau begitu, aku hanya akan melihat bagaimana kamu membunuh murid baikmu sendiri. Guru tanpa hati, sepertinya kamu memang kejam. Kamu bahkan akan kejam terhadap muridmu sendiri. Kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Diam. Atau aku akan membunuhmu dengan tangan sendiri. Guru, sakit. Aku sekarat. Anak, Jensen? Ada apa, Guru? Kamu periksa. Biarkan aku periksa. Apa? Ada apa dengan dia? Bagaimana? Denyut nadinya cepat, detak jantungnya hampir hilang. Kenapa kamu terlalu sopan? Katakan saja langsung. Jantung Jensen berdetak terlalu cepat. Dia tidak bisa bertahan. Dia sekarat. Apa? Sekarat? Ada apa? Bukankah kamu bilang bisa menyelamatkan anakku? Kenapa dia sekarat? Kamu membunuhnya? Tentu, dia minum obatnya jadi dia seperti itu. Tidak mungkin. Dia diserang oleh hawa dingin. Fajra Pil adalah obat bagus untuk menghilangkan hawa dingin. Ini tidak mungkin terjadi. Tukang obat. Kamu tukang obat, dokter tukang obat. Kamu membunuh orang. Nona, kamu benar sebelumnya. Kamu bisa menyembuhkannya, tolong bantu saudaraku. Asalkan kamu bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Keluargamu tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak berterima kasih. Aku dengan baik menyelamatkanmu, dan kamu bahkan tidak bilang terima kasih. Kamu ingin membunuhku. Bukankah aku hanya mendapatkan apa yang pantas? Tidak, sayangku. Aku selalu mendukungmu. Tolong selamatkan anakku. Kamu bisa memilih salah satu dari dua anakku, apapun yang kamu mau. Maaf, aku tidak tertarik dengan putra-putramu. Kalau kau suka padaku, akan kujadikan kau kepala keluarga White. Baiklah. Melupakan saja. Guruku bilang, seorang tabib punya hati yang baik. Karena putra sulungmu bisa membantuku jadi orang suci, aku tak akan menyalahkanmu. Nak, trik apa yang kau mainkan? Apa kau benar-benar bisa menyelamatkannya? Dia hampir mati. Apa bedanya kalau aku selamatkan atau tidak? Iya, Guru, kita harus coba selamatkan dia. Kita harus percaya padanya. Ngomong-ngomong, aku akan bawa dia ke kamar untuk mengobatinya. Jangan ada yang ganggu aku. Kalau konsentrasiku buyar, aku bisa bunuh dia kalau gagal. Kau mau menyelamatkannya, kenapa harus ke kamar? Kenapa banyak tingkah? Baik, akan kuberitahu. Aku bawa dia ke kamar untuk berhubungan intim dengannya. Nah, puas? Kau memanfaatkan dia. Apa kau masih manusia? Dia terkena penyakit dingin. Pil Fajramu memang bisa mengusir dingin, tapi kau lupa bahwa orang yang sakit parah dan lemah tidak tahan dengan rangsangan seperti itu. Orang yang sakit parah dan lemah tidak bisa diberi nutrisi berlebihan, itu akan membunuhnya. Jadi sekarang kau paham kenapa aku bilang memberinya pil itu bukan menyelamatkannya, tapi membunuhnya. Oh, begitu rupanya. Lalu apa maksudmu dengan pergi ke kamar tadi? Karena aku punya konstitusi yang kuat yang bisa mengusir energi jahat dingin, dan cara diranjang juga lembut, tidak akan melukai hatinya. Lagi pula aku seorang tabib, jadi hanya dengan tidur bersamaku dia bisa diselamatkan, tidak ada yang lain. Mengerti? Cepatlah, jangan ditunda-tunda. Anakku sekarat, Guru. Jangan pikirkan itu. Selamatkan dia dulu. Lily, apa kamu yakin mau pakai energi yangmu untuk menyelamatkannya? Sam, jangan khawatir. Guru bilang seorang tabib harus punya hati yang baik. Aku sanggup kehilangan sedikit. Lagi pula aku punya konstitusi khusus, aku bisa memulihkannya. Aku akan pergi. Muridku sebentar lagi akan dinodai oleh orang mesum ini. Guru, jangan berpikir seperti itu. Anak saya manusia biasa. Wajar kalau punya hasrat. Lagi pula, hal seperti ini membuat keduanya senang. Masa bisa disebut penodaan? Kamu tidak mengerti. Melihat kepribadian Jensen, dia adalah pengolah energi yang langka. Dia bisa mencapai jalan agung. Kamu salah. Jalan teragung adalah jalan kemanusiaan. Kalau pria dan wanita acuh pada hasrat dan tidak menikah, dunia akan kehilangan vitalitasnya. Tuan, Anda bukan pengolah energi, jadi saya tidak akan menjelaskan. Mari kita tunggu Jensen keluar. Dia tetap harus memilih hidupnya sendiri. Aku hanya berharap dia bisa menyembuhkannya. Sakit, aku tidak tahan lagi. Sakit. Jangan khawatir.
Bersama aku, harta langit dan bumi, kau takkan mati. Kau takkan mati, tapi kau akan menderita. Jangan terburu-buru, aku belum siap. Ada yang salah, dia melanggar dia. Jangan bergerak. Kau mau kubunuh? Lily bilang dia tak boleh diganggu saat menyelamatkan seseorang. Kalau diganggu akan memakan satu nyawa. Kau sanggup tanggung? Seumur hidup aku benci kejahatan dan banyak orang kubunuh. Kau pikir aku tak sanggup? Tuan White, ini nyawa anakmu. Kalau orang ini masuk paksa hari ini, dia pasti mati. Kau putuskan. Guru, jangan khawatir. Aku percaya Lily. Lagi pula, dia dan Jensen sudah bertunangan. Wajar saja. Baik, kuharap kau tak menyesal. Gimana tuh? Aku hebat kan? Gejalanya sudah hilang. Tiba-tiba aku merasa dia terlihat jauh lebih baik. Dia tidak mencoba memanfaatkanku. Dia benar-benar ingin menyembuhkanku. Dan dia bekerja sangat keras, tanpa keluhan. Aku sedang bicara denganmu. Kamu masih kedinginan. Sudah jauh lebih baik. Bagaimana kamu punya keahlian yang begitu hebat? Sudah ku bilang, aku bukan manusia biasa. Aku berlatih di Gunung Langit, menyadari takdirku, membuka mata ketigaku. Sejak saat itu, aku bagaikan dewa. Kamu pikir aku orang sembarangan? Kalau bukan karena guruku memaksaku untuk memenuhi pertunangan ini, aku bahkan takkan melirik pria sepertimu. Dan sekarang, kejujuranku di matamu menjadi hal yang mesum. Dunia seperti apa ini? Tidak ada yang benar dan salah. Maafkan aku. Aku pernah bertemu banyak wanita sebelumnya. Mereka hanya peduli pada penampilanku dan keluargaku. Mereka semua hina. Menyebalkan. Kupikir kamu seperti wanita-wanita itu. Apa? Kamu berani membandingkanku dengan mereka? Itu penghinaan besar. Baiklah, racunmu sudah sembuh. Kita selesai. Jangan bilang kamu mengenalku. Kamu mau apa? Kamu lagi ngapain? Pertunangan kita? Aku harus pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu? Kamu pikir kamu hebat banget? Biar ku beritahu, sejak saat aku turun dari gunung, aku adalah gadis yang paling diidamkan di hati semua orang. Kalau bukan karena guruku dan prinsip kehormatan, aku bahkan gak akan ngomong sama kamu. Dan kamu malah sok-sokan sama aku. Maaf. Pertunangan kita batal. Aku nggak punya kewajiban apa-apa ke kamu. Tapi kamu mengambil keperjakaanku. Sebenarnya 2 kali, jadi sekarang kamu adalah wanitaku. Jangan memeras aku. Aku lagi detoksifikasi dan mengobati kamu. Aku menyelamatkan nyawamu. Jangan harap aku yang bertanggung jawab. Itu cuma detoks dan pengobatan. Tapi kita memang berhubungan badan. Hey Lily. Kamu ini emang cewek enggak sih? Enggak mau mengakui apa yang kamu lakukan? Lagi pula, kamu cuman petani gunung, nggak punya kuasa, nggak punya pengaruh. Aku bahkan nggak benci sama kamu. Itu sudah untung buat kamu. Dan kamu malah sok-sokan. Petani gunung? Oke, biar ku beritahu. Petani gunung seperti aku lebih keras dari batu gunung. Tulangku keras, kemampuanku kuat, aku tangguh di mana-mana. Kamu cuman vas cantik yang nggak berguna. Yang sok tinggi hati. Sebenarnya di mataku kamu itu nggak ada apa-apanya. Kamu? Apa kamu? Aku sudah mendetoks kamu dan menyelamatkan nyawamu. Setidaknya kamu harus bilang terima kasih dengan sopan. Kita sudah beres. Kamu yang menikmati dan masih mau aku bilang terima kasih? Nggak mungkin, coba saja. Kalau kamu berani mengkhianati aku, begitu kamu keluar dari pintu itu, aku akan suruh guruku membunuhmu. Oke, aku akan keluar sekarang juga. Aku mau lihat gimana dia bunuh aku. Kamu si kecil manis. Menantu yang baik, bagaimana keadaan anak saya? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Dengan kedua tangan magis saya, bahkan kematian akan mundur. Semua sudah beres. Bagus sekali mendengar itu. Bagus.
Anak, Saudara, anak, kamu benar-benar baik-baik saja? Si kecil manis ini sudah tidur dengan saya 2 kali dan tidak mau mengaku. Bagaimana saya bisa baik-baik saja? Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku membantu kamu detoks dan menyembuhkan. Kenapa kamu membuatnya terdengar seperti aku mengambil kesempatan dari kamu? Tapi kamu memang mengambil kesempatan dari saya. Ini membuat saya sulit menemukan orang lain di masa depan. Lalu apa? Banyak orang berkencan dengan orang lain dan jatuh cinta, beberapa bahkan bercerai, tetapi akhirnya bersama orang lain di akhir. Orang lain adalah orang lain. Saya adalah saya. Di seluruh hidup saya hanya memiliki satu wanita. Ada apa, anak? Jadi kamu mengatakan bahwa kamu bersedia menikahi Xiaotang? Karena saya dalam keadaan ini, apa pilihan yang saya miliki? Jangan seperti ini. Jangan kamu berani menempel padaku. Apa yang kamu katakan? Kamu berani mengatakan murid saya menempel padamu? Aku mengatakan kebenaran. Semua kamu di sini tahu sangat baik bahwa aku hanya pergi membantu dia detoks, menyembuhkan, dan menyelamatkan hidupnya. Bahkan tidak mengatakan terima kasih sudah baik, tetapi kamu ingin saya bertanggung jawab untuk dia? Murid saya berasal dari sekolah prestisius, tampan dan berbakat, penuh dengan talenta. Dia menyukai kamu, adalah keberuntungan kamu. Dan kamu berani mengeluh? Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Adik perempuan saya tiada tanding dalam seni bela diri. Dengan karakter yang tak tertandingi, Raja Master Xiashan, Dewi Nasional yang pantas. Kami saudara senior, menghargainya seperti permata. Murid kamu, apa nilai dia? Ya, dulu aku yang menawarkan pernikahan padanya. Dia bukan cuma sok, tapi juga bersikap dingin. Sekarang aku tidak tertarik padanya, tapi dia yang menginginkanku. Beraninya kau memperlakukanku seperti bola, menendang-nendangku? Apa? Sekarang kau menghina harga diri Jensen? Aku tidak menghina siapapun. Aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksaku. Bukan guruku, bukan kakak-kakak seniorku, bahkan Raja Surga sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Baik, kalau begitu hari ini aku yang akan memaksamu. Mari kita lihat bagaimana kau, dengan kedok pengobatan, mencemari muridku. Kalau kau bertanggung jawab padanya hari ini, aku akan mengampuni nyawamu demi dia. Tapi kalau kau bersikeras menjadi bajingan tak berperasaan itu, hari ini aku akan membunuhmu sampai tak bersisa. Kau keterlaluan. Kau bahkan mau melawanku? Baik, tunjukkan apa yang kau punya. Kalau begitu aku kabulkan keinginanmu. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Guru, cinta tidak bisa dipaksakan. Ayo kita pergi saja. Tidak, sekte tak berperasaanku tidak akan berdamai dengan sampah masyarakat. Lagi pula dia menyakiti muridku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Hari ini aku akan gunakan tulangnya untuk membangun monumen bagi semua sampah masyarakat di dunia. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuh adik perempuanku? Siapa yang berani menyentuh adik perempuanku? Kamu datang dari mana, Taois liar? Berani-beraninya kamu membuat masalah di wilayah sekte Phoenix kami. Kau dari sekte Phoenix tua? Guruku adalah seorang Taois yang sangat ahli. Kau sangat tidak sopan. Kalau dia ada di sini, dia akan menamparmu dan mengajarimu sopan santun. Sekarang murid-murid Phoenix tua sangat tidak terkendali di luar. Bahkan jika gurumu datang, dia harus membungkuk kepadaku. Kamu pikir kamu siapa? Kalau berani, panggil dia ke sini. Cukup, berhenti menggertak. Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak pantas mendengar namanya, apalagi bertemu dengannya. Wah, kau cukup sombong. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dasar bocah bodoh dan sombong. Kalian semua mundur. Biarkan aku tunjukkan padanya cara bersikap. Ayo, apakah kamu bertarung sendirian atau dengan gerombolanmu? Hari ini, akan kuperlihatkan padamu bahwa selalu ada yang lebih hebat. Aku tidak butuh bantuan untuk mengalahkan orang tua bodoh sepertimu. Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Zak! Gak apa-apa, gerakanku sempurna. Aku bisa kalahkan dia dengan mudah. Dia sudah 70 tahun. Kultivasi 70 tahun bukan main-main. Lepaskan aku yang menyebabkan ini, aku yang akan tangani. Kamu ngomong apa sih? Kamu kan adik seperguruanku. Urusanmu adalah urusanku. Hari ini aku akan lindungi kamu dan biarkan para senior tua yang sombong ini lihat kalau sekt Phoenix kami tidak mudah diintimidasi. Senior, ayo. Kamu duluan, kamu terlalu lemah di hadapanku. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Apa aku seburuk itu? Kamu lebih baik bermusuhan dengan sekt Heartless daripada menikah denganku?
Bukan begitu. Aku memang orangnya seperti itu. Aku sudah kasih kamu banyak kesempatan. Aku sendiri yang turun gunung dengan kontrak pernikahan untuk memenuhi pertunangan kita. Tapi aku sadar, aku benar-benar tidak tahan dengan sikapmu. Dan kamu tidak menepati janji, aku sudah tidak senang. Lalu kamu sok-sokan di depanku. Saat itu, aku pikir aku seharusnya milik seluruh hutan, sementara kamu cuma pohon mati. Kamu benar-benar tidak peka. Kamu, siapa yang kasih kamu kepercayaan diri? Aku adalah putra tertua keluarga White dengan wajah yang diakui tampan. Banyak sekali cewek yang ngejar aku. Kamu cuma penghuni gunung yang tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena terpaksa tidur denganmu, aku tidak akan pernah melirikmu. Aku tidak perlu kamu melirikku. Aku cuma berharap kamu tidak akan ganggu aku lagi. Oke? Jangan pergi terlalu jauh. Zeg, Zack, kamu baik-baik saja? dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan agung dan menguasai Python Devours Dragon. Apa? Dia benar-benar menguasai Python Devours Dragon. Kalau gitu kita nggak bisa ngalahin dia. Sudah kubilang kalian nggak bisa mengalahkanku 1 lawan 1. Tapi kalian terlalu sombong dan suka bersaing. Aku akan kasih kesempatan lagi. Lawan bersama-sama. Malu banget, aku yang lawan. Jangan gegabah, Ryan. Aku bisa mempertaruhkan nyawa, tapi nggak tahan dia menghina kita. Lihat, banyak omong, nggak ada kemampuan. Iya, sekte mereka cuma kumpulan orang bodoh yang nggak berguna. Sudah jelas nggak sebanding, tapi masih mau gengsi. Sombong banget. Keterlaluan, aku yang lawan. Ryan, jangan. Biar aku yang lawan dia. Aku akan tunjukkan apa itu master sejati. Lupakan saja, kakakmu tertua sudah dipukuli seperti itu. Kamu hanya seorang junior, dilindungi oleh kakak-kakakmu. Kenapa harus bertarung? Kamu punya muka atau nyawa untuk itu? Hidup saja dengan baik. Jika kamu mati, kakak-kakakmu akan sangat sedih. Syukurlah aku tidak setuju untuk menikahi kamu. Kamu hanya cemburu, karena kamu tidak bisa mendapatkan aku. Ayo, Master. Aku akan bertarung dengan kamu. Aku bisa bertarung dengan kamu, tapi aku takut akan membuat kamu menangis. Jika mastermu mengetahui, dia akan mengatakan aku membuli yang lebih muda. Apa yang kamu pura-pura? Bukankah kamu baru saja membuli senior brotherku? Sekarang aku akan memberikan kamu kesempatan lagi. Biarkan kamu merasakan apa itu gadis tangguh sejati. Baik, kamu yang minta. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran untuk ketidaktahuanmu. Master, pukuli dia, turunkan dia. Aku tidak suka dia. Jangan khawatir, aku akan pukuli dia seperti anak kecil. Kamu duluan, jika aku duluan, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Kamu yakin ingin aku duluan? Tentu. Dengan beratmu, jika kamu tidak bertarung, kamu akan dipukuli. Jika aku pukul duluan dan kamu dipukuli, kamu akan merasa dizalimi dan menyangkalnya? Apakah kamu masih bermimpi di siang hari bolong? Apa yang kamu takutkan? Jika kamu takut, minta maaf saja dan berhenti membuang waktu. Baik, maka aku tidak akan sopan. Apakah Anda baik-baik saja, Guru? Mustahil. Mustahil. Apa yang terjadi? Aku kira kamu sangat kuat. Aku hanya bergerak biasa saja. Kenapa kamu? Apakah kamu menganggapku mudah? Kamu bahkan tidak membela atau menangkis. Jangan bersikap sarkastik. Aku tidak memperhatikan sebelumnya. Kalau kamu tidak memperhatikan, itu kesalahanmu. Aku sudah mengingatkanmu beberapa kali. Kalau begitu, perhatikan kali ini. Ayo. Baiklah. Teknik apa itu? Bagaimana bisa begitu cepat menempel padamu seperti bayangan? Apakah kamu pernah mendengar tentang naga muncul tapi tidak pernah berlama-lama? Apa? Kamu sudah menguasai teknik tahu tertinggi. Naga muncul tapi tidak pernah berlama-lama. Teknik tahu tertinggi begitu kuat, aku hanya latihan biasa. Aku bahkan tidak berpikir itu akan berhasil. Sangat luar biasa. Tidak mungkin. Kamu adalah murid Old Phoenix. Dia bahkan tidak bisa melakukannya. Bagaimana kamu bisa? Karena aku lebih berbakat daripada guru saya. Paham? Kamu berbohong. Bakat gurumu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia mendirikan sekt Phoenix dan adalah Grand Master seni bela diri. Di usia muda kamu sudah mencapai puncak. Katakan bagaimana kamu melakukannya. Dia benar-benar melakukannya dengan bakatnya. Guru, kenapa kamu di sini? Aku di gunung dan membaca takdir. Bahwa kamu semua membuat masalah lagi untuk saya. Aku benar. Aku tidak membuat masalah. Lihat, aku menang dalam pertarungan. Aku aman. Kamu aman tapi kamu memukul orang yang aku suka, suami guru kamu. Apa kamu, suami? Jangan bicara nonsens. Aku tidak ada hubungan dengan kamu.
Setelah lebih dari 10 tahun, kamu masih memiliki temper buruk yang sama. Temper buruk? Kamu pikir kamu lebih baik? Kamu dulunya mengganggu saya, dan sekarang kamu sudah mengajar murid untuk mengganggu saya. Tidak mungkin. Muridku serba bisa, karakternya bagus, tapi dia terlalu jujur. Kalau orang lain tidak mengganggunya, dia tidak akan pernah memulai. Kalau ada yang mengganggunya, dia menahan diri. Saat sudah tidak bisa menahan lagi, habislah sudah. Benar kan, Nak? Ya, begitulah yang diajarkan guruku. Setelah aku turun gunung, kalau ada yang memukulku, kalau laki-laki, tampar mukanya. Kalau perempuan, pukul pantatnya. Nah, kan benar dugaanku. Waktu turun gunung dulu, dia tidak tahu apa-apa. Aku yang mengajarinya. Dia terlalu jujur. Dasar tua bangka, kau kesini untuk melindungi muridmu? Bukankah kau juga melindungi muridmu? Kalau bukan untuk melindungi muridmu, kenapa kau datang memukul muridku? Wah, sudah puluhan tahun, kau tetap tidak bisa berhenti bersikap picik. Benar saja dulu aku putus denganmu. Benar apanya? Kalau kau tidak begitu keras kepala, kenapa kau masih sendiri sampai sekarang? Jujur saja, di kegelapan malam kau pernah menyesal? Kalau kau bicara sembarangan, aku pukul kau. Percaya tidak? Kau tidak bisa memukulku. Muridku akan membantuku. Kau tidak bisa mengalahkannya. Kau... Ayo pergi, Jensen. Jangan urusi perempuan bau itu. Ya, Kau pantas hidup sendirian seumur hidup. Guru, tapi aku rasa guru itu masih punya perasaan padamu. Kamu tidak mau bicara dengannya? Kenapa harus? Bukankah kita para wanita juga punya harga diri? Lagi pula kita adalah para kultivator. Pria hanya akan memperlambat kita dalam menghunus pedang. Menurutku kamu harus melupakan Jensen. Aku tidak percaya dia tidak butuh wanita. Dulu saat aku jatuh cinta, aku selalu mesra setiap hari. Setelah kami putus, 3 tahun kemudian aku menjadi Grandmaster. Apa dia pikir aku masih gadis naif seperti dulu? Guru, kamu ini. Kamu ini. Namun, kamu dan Jensen adalah pasangan yang cocok, penyatuan yin dan yang. Hanya dengan bersatu dengannya, kamu bisa menjadi seorang suci. Lily, lebih baik kamu pergi mencarinya. Aku tidak mau pergi. Harga diri seorang wanita lebih penting dari apapun. Dan aku tidak ingin menjadi suci. Setelah menjadi suci, kamu tidak boleh punya keinginan. Aku masih ingin jadi orang biasa dan jatuh cinta dengan pria tampan. Aku sangat lelah. Zack, Ryan, Ian, Dean, dan Sam. Ayo kita cari kamar. Cari kamar untuk main kartu. Oke, ayo main kartu dengan Lily.